Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Black and White Adventure in Unova. Satoshi dan kawan-kawan penasaran dengan ritual yang dilaksanakan para Pokemon saat komet muncul. Melanjutkan perjalanan menuju ke Kanto, Satoshi dan kawan-kawan sekarang berada di salah satu Decolora Island. Pansy menjelaskan tentang komet Wooded yang akan melintasi pulau malam ini, dan tempat yang paling cocok untuk menyaksikannya adalah di puncak gunung. Dan menambahkan komet itu hanya bisa diamati setiap 10 tahun sekali. Selain itu, beberapa Pokemon berkumpul di gunung dan melakukan ritual aneh. Masih belum diketahui apa yang mereka lakukan. Untuk itulah Pansy melakukan penyelidikan terhadap para Pokemon. Setibanya di puncak gunung, Satoshi dan kawan-kawan menemukan reruntuhan yang katanya merupakan peninggalan Pokemon yang dulu hidup di sini. Menurut data, ada sebuah peristiwa yang membuat para Pokemon menyerang penduduk setempat. Saat itu situasinya serba kacau, sampai kemudian muncul seorang pahlawan, Wooded. Pahlawan membawa Pokemon yang membuat kekacauan ke puncak gunung. Sesampainya di sana, Wooded memanggil komet yang turun dari langit. Pokemon yang terkena pancaran sinar komet tersebut mendadak berubah menjadi baik. Semenjak itu, pahlawan tinggal bersama para Pokemon dan kerap mendapat tantangan dari trainer yang mendengar cerita tentangnya. Dalam pertarungannya, Wooded tidak pernah kalah sekalipun, sehingga Satoshi ingin sekali bertarung melawannya. Para penduduk pun memberinya gelar pahlawan dan menyatakan komet sama seperti namanya, Komet Wooded. Ketika komet itu muncul malam nanti, Pansy pasti akan merekam ritual yang dilaksanakan para Pokemon. Tak jauh dari situ, ada tim Rocket yang menguping pembicaraan mereka, tapi sama sekali tidak tertarik dengan komet, dan lebih mengutamakan menangkap Pikachu saja. Ketika Satoshi dan kawan-kawan hendak berangkat ke gunung, mereka dihampiri wanita misterius yang memberikan medali berbentuk bintang. Wanita itu lalu pergi tanpa memperkenalkan dirinya. Pansy seperti pernah melihat medali ini, tapi masih ragu akan hal tersebut. Di tempat lain, tim Rocket sibuk mempersiapkan penyamaran mereka, berencana menakut-nakuti Satoshi dan kawan-kawan dengan menyamar menjadi Pokemon hantu. Tanpa sepengetahuan mereka, ada Pokemon yang sedang mengintai di balik batu. Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan ke puncak gunung. Saat itu masih belum ada Pokemon, dan kalau ada sebaiknya mereka jangan mengganggu Pokemon-Pokemon itu. Mereka tiba di medan pertarungan Wooded dan masuk ke dalamnya. Iris menenangkan Exo yang takut kegelapan. Namun saat gerombolan Woobat muncul di hadapannya, ternyata Iris juga kaget ya guys ya. Satoshi yang mengejek Iris karena ketakutan juga terkejut karena ada gerombolan Venipede yang lewat. Selagi mereka berdua bertengkar, dan mengira itu adalah Pokemon-Pokemon yang berkumpul untuk mengadakan ritual. Tim Rocket mengawasi pergerakan mereka dan menginformasikan kepada teman-temannya bahwa Satoshi dan kawan-kawan akan segera tiba. Satoshi dan kawan-kawan melihat patung Wooded yang dibuat untuk mengenang jasanya. Tim Rocket yang bersembunyi di balik patung lalu keluar untuk menakut-nakuti mereka. Helioptile melancarkan Thunder Shock yang membuat tim Rocket terlempar mengenai patung Wooded yang terjatuh. Tim Rocket lalu membongkar penyamaran mereka dan menyatakan niatnya untuk menangkap Pikachu. Saat tim Rocket baru saja akan mengeluarkan Pokemon-Pokemonnya, Pokemon hantu yang asli muncul menangkap mereka dan mulai berkeliaran menakuti semuanya. Pansy mengeluarkan Noivern yang diperintahkan Dragon Pulse, memberi mereka kesempatan untuk lari dari tempat itu. Setelah berhasil melarikan diri, Pansy memastikan semuanya dalam keadaan aman. Pansy mengatakan meskipun Noivern itu sangat keren, merawatnya cukup merepotkan. Sehabis itu Noivern menggigit Nyasu. Musashi dan Kojiro berupaya melepaskannya. Pansy memberikan berry kepada Pokemonnya, yang malah dimakan Nyasu karena mengira berry itu diberikan untuknya. Spelon Berry merupakan berry terpedas yang pernah ada. Pansy seringkali memberikannya kepada Noivern agar Pokemonnya itu tidak menggigit apapun.
Mereka pun mulai mempertanyakan mengapa Pokemon hantu tadi melakukan penyerangan. Seharusnya Pokemon-Pokemon itulah yang mengadakan ritual malam ini. Satoshi dan kawan-kawan menuduh tim Rocketlah yang membuat Pokemon-Pokemon itu marah karena menjatuhkan patung Woodet sebelumnya. Tak lama kemudian, Gengar dan Bennett datang lagi untuk menyerang. Mereka langsung lari, tapi di depan sudah ada Dusknoir yang menghadap. Mereka pun terpaksa berpencar ke arah yang berbeda. Iris dan Den bersama Musashi dan Kojiro, yang berpikir mungkin mereka bisa meredakan amarah para Pokemon dengan mengembalikan patung ke tempatnya. Di sisi lain, Satoshi memerintahkan Pikachu Thunderbolt untuk melumpuhkan Gengar, menyisakan Dusknoir yang menggunakan Shadow Ball. Menghit Nyasu dan Satoshi menjatuhkan medali bintang dari kantungnya. Para Pokemon mengelilingi medali itu dan mengatakan ini adalah kepunyaan sang pahlawan, dan orang-orang yang membawanya pasti bukanlah orang jahat. Oleh karenanya, para Pokemon itu akan mengantarkan Satoshi dan kawan-kawan ke battlefield. Sementara itu, Den dan yang lainnya berhasil mengembalikan patung tersebut ke posisi semula. Tiba-tiba tumpuan tempat patung bersandar mulai bergerak, yang mengantarkan mereka ke battlefield di mana Satoshi dan yang lainnya juga ada di situ. Den menyimpulkan Pokemon-Pokemon yang menyerang mereka tadi adalah Pokemon yang ditenangkan oleh pahlawan. Satoshi mengatakan setelah melihat medali bintang, para Pokemon juga berhenti menyerangnya. Tim Rocket menggunakan kesempatan ini untuk menangkap Pikachu dan langsung kabur dengan balon udara. Namun tidak semudah itu karena Pokemon hantu menjatuhkan mereka dengan psikis guna membebaskan Pikachu. Tim Rocket masih belum menyerah dan memerintahkan Pokemonnya untuk menyerang. Pansy merespon dengan memerintahkan Noivern Bombers untuk menangkis serangan. Setelah itu Pikachu melancarkan Electro Ball untuk mengalahkan tim Rocket. Sesaat kemudian mereka melihat Komet Woodet bersamaan dengan munculnya wanita misterius yang menjelaskan para Pokemon menari sebagai bentuk penghormatan kepada sang pahlawan. Satoshi dan kawan-kawan pun mengikuti ritual tersebut sambil direkam oleh Pansy. Keesokan paginya, saat Pansy hendak menunjukkan video yang ia rekam tadi malam, anehnya rekaman tersebut tiba-tiba rusak dan medali bintang juga menghilang. Mereka membuka buku cerita yang memperlihatkan wanita misterius berdampingan dengan Woodet. Mereka pun penasaran siapakah sebenarnya wanita itu. Satoshi dan kawan-kawan tiba di Pokemon Center, di mana Suster Joy memperlihatkan mesin pemeriksaan terbarunya kepada mereka. Dengan adanya mesin ini lebih memudahkan pekerjaannya. Sambil Suster Joy menjelaskan, Pansy sibuk merekam mesinnya. Pansy meminta maaf karena pekerjaannya ini mungkin membosankan bagi Satoshi dan kawan-kawan. Tapi mereka justru sangat senang bisa melihat hal-hal baru. Pansy memutuskan untuk melakukan lebih banyak pekerjaan sebelum berangkat ke pulau lain. Oleh karenanya, Pansy meminta Satoshi dan kawan-kawan menjaga Gogoat, sekaligus menunggu para Pokemon selesai dirawat. Ketiganya pergi keluar untuk menemui Gogoat. Satoshi penasaran move apa sajakah yang dikuasai Pokemon dari kalos tersebut. Satoshi yang sudah tidak tahan lagi lalu mengajaknya bertarung. Tentunya tidak bisa karena tidak ada trainer yang membimbingnya. Satoshi lalu memohon agar Gogoat menunjukkan beberapa move-nya. Tapi Gogoat menolak dan berlalu pergi. Dan menyarankan Satoshi untuk memintanya pada Pansy saja sekembalinya ia ke sini. Satoshi pun kembali ceria dan main kejar-kejaran dengan para Pokemon. Saat Gogoat sedang makan rumput, ia bertemu dengan bocil yang mengajaknya bermain. Bocil itu meletakkan tangannya di tanduk Gogoat, yang membuat Gogoat bisa merasakan keinginannya. Bocil itu sebenarnya ingin pergi ke suatu tempat, tapi dilarang oleh ibunya. Gogoat pun setuju untuk mengantarkan bocil itu ke tempat tujuannya. Beberapa saat kemudian, Satoshi dan kawan-kawan baru menyadari Gogoat telah menghilang. Iris akan memberitahukannya kepada Pansy, sementara Satoshi dan Den pergi ke kota untuk mencari Gogoat. Den bilang Pokemon penurut seperti Gogoat tidak mungkin kabur tanpa sebab. Mereka menghampiri petugas Junsa yang kebetulan juga sedang menangani kasus seorang ibu yang kehilangan anaknya, Tony. Satoshi dan Den menjelaskan mereka sedang mencari Pokemon, tapi tidak melihat ada anak-anak yang tersesat. Petugas Junsa baru saja menerima laporan bahwa ada Pokemon sedang berjalan dengan bocil yang mirip seperti Tony.
Iris membawakan Pansy yang menduga Pokemon itu pasti adalah Gogoat. Ia mengatakan Gogoat bisa merasakan perasaan siapapun yang menyentuh tanduknya. Dan kalau seseorang itu punya keinginan yang kuat, Gogoat akan mewujudkannya. Ibu Tony mengungkapkan bahwa anaknya mungkin pergi ke observatorium di atas gunung untuk merayakan ulang tahun ayahnya. Tony sudah menyiapkan hadiah untuk ayahnya, tapi ketika mengetahui bahwa ayahnya tidak akan pulang malam itu, Tony ingin mendatangi ayahnya meski sudah dilarang oleh ibunya. Petugas Yunsa menyatakan mereka harus memulai pencarian, khawatir akan terjadi sesuatu terhadap Tony. Satoshi dan kawan-kawan juga akan ikut membantu, karena mereka lah yang bertanggung jawab atas Gogoat. Petugas Yunsa lalu meminta Ibu Tony untuk menunggu di rumah selagi mereka mencari anaknya. Di tengah perjalanan mereka menemui jalan yang bercabang karena sama-sama mengarah ke observatorium. Mereka pun berpencar untuk memeriksa jalan mana yang dilalui Gogoat. Satoshi pergi bersama Pansy, sementara Iris dan Dan mengambil jalan yang satunya. Pansy meyakinkan Satoshi bahwa Tony pasti baik-baik saja kalau bersama Gogoat. Pansy lalu menceritakan bagaimana ia bisa bertemu dengan Gogoat. Waktu itu Pansy sedang sendirian di hutan mengumpulkan materi. Ia memergoki Ducklet yang hendak mencuri tasnya. Ducklet yang kaget tak sengaja menjatuhkan tasnya ke jurang. Pansy menuruni bukit dan lega karena kameranya tidak rusak. Ketika Pansy mencari jalan naik ke atas, ia bertemu dengan Gogoat. Pansy menyentuh tanduknya. Gogoat yang tahu perasaan Pansy langsung mengantarkannya ke atas. Kemudian Pansy mengajak Gogoat untuk ikut bersamanya. Sejak saat itu mereka berdua melakukan petualangan ke berbagai tempat. Satoshi bilang mereka berdua pasangan yang serasi. Yang dibalas Pansy bahwa mereka sama seperti Satoshi dan Pikachu. Beralih ke Tony dan Gogoat yang beristirahat di tepi danau. Dengan bantuan sinar matahari, Gogoat menggunakan sintesis untuk memulihkan tenaga mereka berdua. Sementara itu, Iris sedang mencari dari atas pohon, tapi tidak menemukan Tony, dan menyatakan mungkin jalan yang dipilih Satoshi dan Pansy yang benar. Akhirnya Satoshi dan Pansy menemukan Tony, namun Tony tidak mau pulang dan menyuruh Gogoat melanjutkan perjalanan. Gogoat tentunya lebih patuh terhadap trainernya dan memilih berhenti. Tony lalu minta maaf karena membawa Gogoat tanpa seizin Pansy. Pansy sama sekali tidak keberatan dan mengungkapkan bahwa Gogoatnya sendiri yang ingin mengantarkan Tony. Setelah merasakan keinginannya, Tony memutuskan untuk melanjutkan perjalanan meski Satoshi sudah memperingatkannya. Ia telah berjanji kepada ayahnya bahwa akan memberinya hadiah pada hari ulang tahunnya. Pansy mengambil jalan tengah dan menyarankan sebaiknya mereka pergi bersama-sama saja. Saat berjalan lagi, mereka dihadang oleh Fungus. Untungnya Pansy memerintahkan Gogoat mendaki gunung untuk lari dari Pokemon itu. Mereka tiba di jembatan yang rusak, memerintahkan Pikachu dan Gogoat merobohkan pohon di seberang yang digunakan sebagai pengganti jembatan. Singkat cerita, mereka mencapai observatorium, di mana ayah Tony yang mengkhawatirkan anaknya langsung memeluknya. Tony meminta maaf karena membuat ayahnya cemas dan memberikan hadiah berupa gambar rasi bintang favorit ayahnya, Braviary. Ayah Tony dengan senang hati menerima hadiah tersebut dan berterima kasih kepada mereka yang telah membantu anaknya. Saat malam tiba, Satoshi dan kawan-kawan yang berhasil membawa Tony dengan selamat kepada ayahnya sekarang sedang menatap keindahan langit yang berbintang.